Amorim telah membuat 4 perubahan pada starting 11. Andre Onana tetap menjaga gawang setan merah. Ia akan tampil untuk ke-57 kalinya secara berturut-turut di Liga Primer malam ini. Di lini belakang, ada satu perubahan dengan Leny Yoro digantikan oleh Matthijs de Ligt sebagai bagian dari rencana rotasi manajer. De Ligt akan bermitra dengan Harry Maguire dan Lisandro Martinez di lini pertahanan tengah. Noussair Mazraoui dan Diogo Dalot telah dipilih untuk bermain sebagai bek sayap kanan dan kiri melawan Magpies. Ada perubahan yang dipaksakan di lini tengah pertahanan dengan Manuel Ugarte yang diskors. Casemiro telah mendapat kesempatan untuk bermain sebagai pemain nomor 6. Kobbie Mainoo telah diberi waktu istirahat setelah penampilan yang kurang maksimal melawan Wolverhampton Wanderers. Christian Eriksen menggantikannya. Amad Diallo memiliki rekan baru, Joshua Zirkzee, di lini tengah serang karena Bruno Fernandes diskors untuk pertandingan Liga. Rasmus Højlund memimpin lini depan setan merah melawan tim asuhan Eddie Howe. 18 menit pertama MU sepertinya akan dibantai setelah Newcastle dengan mudah unggul 2 gol. MU dikendalikan penuh oleh lawan. Sampai kemudian, Amorim menggantikan Zirkzee yang tak menawarkan apapun di lapangan, dengan Mainoo. Eriksen berubah jadi nomor 10, dan MU bisa sedikit demi sedikit kembali ke permainan. Di akhir babak pertama, skor 0-2 sepertinya akan memberikan kekealahan ke-9 musim ini di Premier League. Di babak kedua, MU berbalik mengendalikan permainan, dengan tampil jauh lebih baik. Namun, Newcastle sudah sangat paham cara meredam MU. Masuknya Garnacho dan Antony membuat MU lebih mengancam. Sayangnya, sudah sangat terlambat dengan tim tamu memarkir bus di depan pertahanan. MU pun harus menerima kekalahan nomor 9 musim ini, ketiga berturutan bagi Amorim. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, menegaskan kembalinya Marcus Rashford ke skuad pada hari pertandingan. Merupakan bukti dari pernyataannya yang berulang bahwa pintu tetap terbuka bagi sang penyerang. Setelah tidak dimasukkan dalam 4 skuad terakhir di tengah pengakuan publik atas keinginannya untuk tantangan baru, Rashford kembali ke bangku cadangan untuk pertandingan hari Senin dengan Newcastle United. Kembalinya dia bertepatan dengan skorsing Kapten Bruno Fernandes, sementara United juga tidak diperkuat Manuel Ugarte, yang terkena sanksi larangan bertanding, dan Mason Mount yang cedera, dan Amorim mengakui bahwa pilihannya yang terbatas, turut memengaruhi keputusan untuk memanggil kembali Rashford. Real Betis siap memperkuat skuad mereka pada jendela transfer Januari mendatang, dengan salah satu posisi yang diperhatikan secara mendalam oleh Direktur Sepak Bola, Manu Fajardo, adalah sayap kanan. Klub saat ini sedang memantau situasi seorang pemain, yang secara teoritis berada di luar jangkauan finansial mereka. Mereka bertekad untuk mengeksplorasi semua opsi, untuk meyakinkan semua pihak terkait, agar memfasilitasi langkah yang menguntungkan. Pemain ini adalah Antony dari Manchester United. Nama pemain internasional Brasil berusia 24 tahun tersebut ada di meja para pengambil keputusan Betis sebagai penguatan potensial untuk jendela transfer musim dingin, terutama mengingat pengasingan yang saat ini dialami pemain tersebut di klubnya. Keinginannya untuk berpindah liga, dan kondisi bermain yang cocok dengan tim Manuel Pellegrini. Antony sebelumnya menjadi sorotan pada tahun 2022 dengan transfer mencengangkan senilai 100 juta euro dari ke United. Operasi ini dianggap sangat sulit oleh hierarki Betis, tetapi langkah awal telah dimulai melalui arahan Direktur Olahraga Fajardo dan agen Antony, yang optimis terhadap opsi Betis sebagai sarana untuk menghidupkan kembali karir pemain Brasil ini. Hingga saat ini,
Antony hanya bermain selama 349 menit di 11 pertandingan, 5 di Liga Premier, 4 di Liga Eropa, dan 2 di Piala EFL, di mana ia mencetak satu-satunya golnya. Antony memiliki gaji yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh Betis. Juga bergantung pada potensi keluarnya pemain, seperti Asae, yang dihargai sekitar 15 juta euro. Pendapatan ini bisa menutupi porsi signifikan dari biaya Antony. Atribut sepak bola Antony cocok sempurna dengan gaya Pellegrini, yang selalu mencari pemain elit yang dapat meningkatkan level kompetisi skuad. Ia adalah pemain kidal yang beroperasi di sisi kanan dan memiliki kecepatan sebagai aset utamanya untuk melewati lini belakang lawan. Manchester United bisa saja memberikan kesempatan debut kepada pemain muda berbakat Chido Obi Martin sebelum akhir musim, menurut laporan. Meskipun baru berusia 17 tahun pada akhir November, United diklaim tengah mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan debut senior selama musim ini. Karena The Gunners tidak dapat memberikan jaminan, United tampaknya siap memberikan apa yang diinginkan pemain muda berbakat itu. Setelah mencetak 32 gol dalam 18 pertandingan liga untuk pemain muda Arsenal musim lalu, Obi Martin kini berada di jalur yang tepat untuk memberi dampak di bawah asuhan Ruben Amorim. Lahir dan dibesarkan di Denmark dari orang tua berkebangsaan Nigeria, Obi Martin telah mewakili Denmark di berbagai level pemain muda. Tetapi juga bermain 2 kali untuk Inggris U16. Selama musim liburan, muncul kehebohan saat foto-foto dirinya mengenakan kaos Inggris U16 klasik muncul selama sesi latihan yang dibagikan di Instagramnya. Tidak jelas apakah ini mengisyaratkan Obi Martin mempertimbangkan untuk pulang ke Three Lions, lapor Express. Saat Obi Martin mengincar tempat di tim utama United, penyerang berbakat lainnya, Gabriele Biancheri, tengah menciptakan kehebohan dalam skuad di Carrington. Setahun lebih tua dari Obi Martin, Biancheri membanggakan jumlah gol yang mengesankan, yakni 16 gol dalam 17 pertandingan musim ini. Rencana transfer Leicester City di bulan Januari mulai terbentuk, dan Ruud van Nistelrooy mungkin akan menggunakan buku kontaknya untuk memperkuat skuad. Jelas bahwa opsi pertahanan menjadi incaran Leicester yang telah kebobolan gol terbanyak, 42, di Liga Utama musim ini. Menurut Daily Mail, Leicester dilaporkan telah melakukan kontak dengan Man United mengenai kemungkinan meminjamkan 2 bintang dari Old Trafford. Victor Lindelof dikaitkan dengan Leicester di awal tahun, sementara ada juga pembicaraan tentang kembalinya Harry Maguire ke Foxes. The Sun melaporkan awal tahun ini bahwa pemain muda Man United, Toby Collier, dapat dibawa ke Stadion King Power oleh Van Nistelrooy. Collier sangat dihargai oleh manajer Leicester dan tampil di bawah asuhan pelatih asal Belanda itu selama masa singkatnya sebagai manajer Setan Merah. Tetapi, dengan banyaknya pilihan lini tengah di klub tersebut, itu bukanlah posisi prioritas. Dengan kontrak klub Thomas yang akan berakhir pada tahun 2025 dan tidak lagi bermain di Leicester, Victor Christiansen adalah satu-satunya bek kiri pilihan pertama yang tersedia. Harry Amas akan menjadi pelapis yang bagus di Leicester, dan bahkan peluang untuk melakukan rotasi jika pemain internasional Denmark itu mengalami penurunan performa atau cedera. Dan satu lagi, Marcus Rashford. Dia ingin meninggalkan Man United dan membutuhkan awal yang baru. Leicester tidak akan pernah mampu membayar gajinya secara permanen, tetapi dengan sang penyerang ingin bermain sepak bola, dan The Foxes membutuhkan lebih banyak kekuatan di lini depan, ini merupakan langkah yang masuk akal bagi semua pihak.